Halo, bola supporter. Wah, ketemu lagi di Il Mister. Iseng ngobrolin misteri sepak bola. Aduh, bola supporter. Il Mister lagi sedih nih. Italia jagoannya Il Mister gagal lolos ke Piala Dunia. Bukan gagal sih ya, tapi gagal lolos langsung ke Piala Dunia. Jadi hasil 0-0 lawan Irlandia Utara membuat Italia harus melewati babak playoff. Ini jadi mengingatkan kita pada Italia di Piala Dunia 2018 waktu itu. 4 tahun yang lalu kan juga mereka harus melalui playoff dan akhirnya gagal lolos karena dikalahkan agregat 0-1 oleh Swedia. Nah, ini pastinya ada kekhawatiran akan ada kejadian seperti itu lagi ya. Italia yang baru beberapa bulan yang lalu berpesta menjadi juara Euro 2020, tapi kemudian sekarang harus melewati babak playoff menuju ke Piala Dunia 2022. Ini kenapa nih Italia nih? Iya, kalau Il Mister lihat sih memang ada pengaruh dari keberhasilan mereka menjuarai Euro ya. Karena waktu mereka tampil ke Euro, sebelum mereka tampil di Euro, mereka sebetulnya membuat start yang sangat bagus di kualifikasi Piala Dunia 2022. Mereka menang 3 kali beruntun. Kemudian kayaknya sih penampilan itu berpuncak di Euro kemarin waktu mereka menjadi juara ya. Ada catatan hampir 40 pertandingan tidak terkalahkan, kemudian mereka juga bisa mengalahkan tim sekuat Belgia, Spanyol, dan Inggris dalam perjalanan mereka menuju Euro 2020 menjadi juara di situ. Tapi akhirnya memang mungkin kesuksesan itu sekarang harus dibayar mahal nih sama Italia kalau menurut Il Mister ya. Ya karena faktor kelelahan juga, karena mereka bermain sampai pertandingan terakhir di Euro, kemudian ya, pertandingan terakhir itu kan tanggal 11 Juli, kemudian mereka di bulan September, di bulan Agustus pemain-pemainnya juga sudah memperkuat klub mereka masing-masing di liga domestik. Kemudian di bulan September, Oktober, November main lagi tuh sampai 5 kali ya di kualifikasi Piala Dunia. Faktor kelelahan pasti sih berpengaruh sih kalau menurut Il Mister, karena semua pemain terutama yang menjadi anggota tim dari Euro 2020 praktis tidak beristirahat ya, karena di klub mereka juga menjadi pilihan utama, di tim nasional juga mereka setelah Euro juga masih menjadi andalan dari pelatih Roberto Mancini, dan akhirnya memang terlihat gitu. Kita lihat setelah Euro melawan Bulgaria mereka tidak menang, melawan Swiss 2 kali tidak menang, dan terakhir lawan Irlandia Utara juga gagal mencetak gol. Ini kita lihat ada faktor kelelahan di situ, dan ini diakui sendiri oleh pemain-pemain dari Italia. Mungkin mereka bermain terlalu banyak gitu ya. Kemudian yang pantas disorot juga kalau Il Mister tuh gemes banget lihat lini depannya ya, terutama striker utama mereka, striker tengah mereka. Ini kok nggak tajam gitu, kayak Ciro Immobile, kemudian Andrea Belotti. Ini kan di Serie A bagus banget nih, mereka mencetak banyak gol, tapi di tim nasional kayak apa ya, mereka kehilangan sentuhannya gitu. Ini udah terlihat sih sejak Euro 2020 kemarin, karena Immobile praktis cuma mencetak gol di 2 pertandingan pertama. Belotti malah tidak pernah mencetak gol ya, karena dia juga kebetulan memang bukan pemain utama di skuadnya Mancini waktu itu. Dan akhirnya striker tengah dari Italia nih nggak cetak gol sampai di waktu menghadapi Austria, kemudian menghadapi Belgia, menghadapi Spanyol di semifinal, dan Inggris akhirnya di final juga seorang back yang bisa mencetak gol buat Italia. Kemudian catatan ini berlanjut nih ke kualifikasi Piala Dunia ya. Waktu lawan Bulgaria, lawan Swiss, ya memang ada Moiskin, ada Giacomo Raspadori yang bisa mencetak gol. Ini kan striker tengah, tapi mereka mencetak golnya pas lawan Lituania. Tim yang memang kualitasnya jelas ada di bawahnya si Italia. Tapi begitu menghadapi tim yang kualitasnya sedikit lebih di atas, langsung melempem lagi nih striker tengahnya. Dan itu kelihatan banget sih kemarin waktu mereka peluang shot on target sebetulnya cukup banyak gitu ya, ada sekitar 6 atau 7, tapi nggak ada satupun yang berbuah gol. Ini juga harus disoroti oleh Mancini, dan juga pastinya juga ditandai oleh penggemar Italia, bagaimana striker mereka, penyerang tengah mereka kurang berkontribusi sih kalau menurut Il Mister dalam beberapa pertandingan terakhir, bahkan sudah terlihat sejak Euro ya. Ya pada akhirnya winger-winger nih yang justru mengambil peran untuk mencetak gol.
Ada di situ ada Federico Chiesa, ada Berardi, dan mungkin juga dari lini kedua kita lihat ada si Matteo Pessina yang beberapa kali juga mencetak gol. Bahkan back seperti Di Lorenzo, kemudian Bonucci juga menjadi pencetak gol ketika striker-striker tengah dari Italia ini gagal gitu ya menunaikan tugas. Nah ini yang kalau menurut Ilmister sih dua faktor ini yang membuat Italia akhirnya harus melewati babak playoff sih. Tapi ini mungkin kalau buat penggemar Italia ya memang bikin deg-degan gitu ya, karena mungkin menapaktilasi apa yang terjadi di 4 tahun yang lalu. Tapi barangkali kita masih tunggu nanti. Jangan terlalu cemas dulu nih buat penggemar Italia, karena kan sekarang kondisi playoff-nya beda nih. Kondisi playoff-nya berbeda dari 4 tahun yang lalu karena formatnya beda. Dan sekarang Italia sudah dipastikan akan masuk ke pot 1 nanti di undian di akhir November nanti ya. Artinya mereka paling tidak di semifinal itu tidak akan bertemu tim-tim unggulan seperti Portugal atau mungkin Belanda misalnya, kalau misalnya Belanda harus melewati playoff. Jadi akan menghadapi tim non unggulan. Cuman memang akan ada kemungkinan mereka bisa bertemu Portugal nanti kalau di final playoff. Karena sekarang formatnya playoff itu kan 12 tim lolos ke babak playoff. Mereka dibagi ke 3 kelompok. Jadi masing-masing ada 4 tim ini memainkan semifinal dan final. Jadi Italia di semifinal pasti akan ketemu salah satu tim non unggulan, tapi di final mungkin aja ketemu kalau misalnya mereka berada dalam kelompok yang sama dengan Portugal. Kemudian playoff ini juga berlangsung dalam satu leg ya, jadi beda dengan 4 tahun yang lalu dengan sistem home away, tapi sekarang cuma satu pertandingan. Nah biasanya kalau dalam satu pertandingan macam ini mungkin bisa kita kaitkan dengan kesuksesan Italia di Euro kemarin. Kalau dalam format satu pertandingan, format knockout itu mungkin Italia sedikit lebih fasih gitu, lebih nyaman bermain di format seperti itu, satu pertandingan seperti itu. Jadi ya sedih sih ya lihat Italia juara Euro harus lewat playoff, tapi bukan berarti kiamat nih, karena masih ada peluang. Italia mungkin akan bertemu grup yang enteng nanti di playoff. Kemudian ini kan masih lama nih, playoffnya masih di akhir bulan Maret. Jadi kayaknya sih pemain-pemainnya masih bisa lah istirahat, masih bisa mengumpulkan kembali kekuatan mereka, dan akhirnya di bulan Maret mudah-mudahan tidak ada lagi yang pemain-pemain cedera. Jadi mereka sudah bisa mengandalkan lagi si Marco Verratti yang kemarin absen, kemudian Chiellini mungkin juga sudah bisa bermain lagi, Spinazzola juga mungkin sudah balik. Mudah-mudahan ya, jadi dengan kekuatan penuh dan udah lebih bugar, udah nggak jenuh lagi nih pemain-pemain timnas Italia, jadi bisa menghadapi playoff dengan baik. Karena kalau Piala Dunia nggak pakai Italia kurang ya, nggak ada yang ini, kalau penggemar yang perempuan tuh nggak ada yang ganteng-ganteng gitu karena karena secara tradisi kalau Italia juga salah satu tim yang kehadirannya selalu dinantikan sih di Piala Dunia. Jadi mudah-mudahan kita harap Ilmister juga berharap, karena Ilmister ini darahnya Italia ya. Seringnya ngomongin Italia, jadi berharap tentunya timnas Italia bisa melalui playoff ini dengan baik dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia 2022. Kita tunggu aja nanti perkembangannya, siapa nanti yang satu kelompok dengan Italia di playoff, kemudian nanti perkembangannya gimana. Ikuti terus di website bolasport.com dan juga di akun YouTube bolasport.com. Jangan lupa subscribe, kemudian notifikasinya diklik supaya tahu video-video terbaru yang dikeluarkan sama bolasport.com. Sampai jumpa lagi Bola Sporter pada Ilmister berikutnya. Sehat semua. Salam olahraga. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.